Hi, welcome back with me again. I am Mr. Ferry in T2 Teaching Tutorial. Alright, so how are you LCers? Kali ini aku bakal ngasih sesuatu yang banyak LCers tanyain di kolom komentar. Apa bedanya to dan juga for sir? Memang artinya sama-sama yaitu untuk. Tapi anyway, apa benar for itu artinya untuk terus? Enggak dong. Ya kan? Kali ini aku bakal spill ke teman-teman fungsinya apa aja sih for dan juga to. Let's check it out. Teman-teman, LCers, anyway aku di sini udah nulis sebanyak ini. Oke, perbedaan antara to dan juga for. Yang pertama yang aku bakal bahas adalah tentang to. Banyak yang nggak tahu kalau to ini ada cara penggunaan yang khusus loh. Yang pertama yaitu adalah untuk ngomongin destination. Ada yang tahu artinya? Yes, artinya adalah tujuan. Nih, aku tulis di bawah ya. Destination adalah tujuan. Ketika kita ingin berpindah ke suatu tempat, kita wajib banget menggunakan kata hubung to. Ya, contohnya di sini ada I'm going to Thailand. Nah, ini adalah tempat yang kita tuju adalah Thailand. Maka teman-teman wajib menggunakan kata to. Ya, aku pergi ke Thailand. I'm going to Thailand. May tao ba dito galing Thailand, Elsir? Meron ba sila dito? Wala, di ba? Meron pala. Okay. Kita lanjut ya. Next, number 2 ada distance. Ada yang tahu artinya distance? Yep. Distance adalah jarak. Tapi ingat, ini distance bukan sembarang distance. Bukan LDR ya, long distance relationship. Jarak di sini adalah nunjukin jarak dari tempat A ke tempat B. Nah, ini ketika kita ingin menunjukkan suatu jarak, kita wajib menggunakan yang namanya to juga. Contohnya, ada it's about an hour to visit the beach. Jadi kayaknya kira-kira 1 jam deh untuk berkunjung ke pantai itu. Ya, so we have to use to as the connector. Ya, kita harus menggunakan to sebagai kata penghubungnya. Oke? Next, yang ketiga adalah comparing. Wah, ada yang tahu nggak artinya comparing? Comparing adalah perbandingan. Siapa yang suka banding-bandingin? Ya, nggak enak kan kalau dibandingin, makanya. Tapi kali ini teman-teman, kita akan tahu kalau misalnya to di sini salah satunya adalah membandingkan boleh kata benda dengan kata benda atau boleh aktivitas dengan aktivitas. Contohnya, ada I prefer tea to milk. Nah, ini artinya ya, yang nggak tahu artinya catet, biar pinter. Nah, artinya adalah aku lebih suka teh daripada susu. Kalau kalian suka apa? Milk or tea? Komen ya di bawah. Oke, jadi ini harus menggunakan to teman-teman. Ya, nggak boleh menggunakan for, nggak boleh. Ya, aku lebih suka berenang daripada bernyanyi. Kira-kira bahasa Inggrisnya apa? Yes, I prefer swimming to singing. I prefer swimming to singing. Gitu ya. Next, ada yang keempat yaitu adalah tentang time. Ya, time itu adalah waktu, teman-teman. By the way, untuk ngomongin waktu nih teman-teman, kalau dalam bahasa Indonesia itu kan ada kata kurang dan ada kata lebih, ya kan? Tapi ingat-ingat, untuk kata kurang dalam bahasa Inggris itu kita bisa menggunakan kata to. Tapi ingat, untuk penyebutan waktu ini to digunakan untuk kelebihan menit dari menit ke-31 ke menit 60. Jadi kurangnya itu berapa menit? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia jam 2 kurang 15 menit, jam 2 kurang 10 menit. Nah, seperti itu ya. Jadi kita hitung kurangnya. Nah, di sini contohnya ada it's a quarter to 5. Nah, tuh. Tuh di sini artinya bukan untuk lagi tuh kan. Makanya beda kan. Tuh itu nggak cuman artinya untuk aja, teman-teman. Tapi tuh di sini artinya adalah kurang. A quarter artinya adalah 15 menit. A quarter to 5 artinya 15 menit kurang 5. Gimana konsepnya? Oke, konsepnya jam 5 kurang 15 menit. Nah, kayak gitu. Ngerti ya? Alright, itu yang pertama. Jadi di sini artinya adalah kurang. Tapi anyway, aku mau balik dong yang ke atas. Kalau yang ini artinya apa dong?
I prefer tea to milk. Yes, to di sini artinya adalah daripada. Sorry ya guys, aku lupa nulis. Nah, oke, aku tulis sekarang. Next ya, yang kelima adalah transferring, yaitu adalah memindahkan suatu tempat ke tempat satu ke tempat yang lain. Nah, ini kita bisa menggunakan kata to juga, teman-teman. Contohnya, I sent the money to her. Aku ngirimin duit ya buat dia. Aku ngirimin duit buat dia. Jadi di sini to itu adalah mengungkapkan sebuah proses perpindahan benda ya dari aku ke dia. Nah, siapa yang nggak mau dikirimin duit? Angkat tangan. Nggak ada ya. Oke, kalau mau angkat kaki. Ada. Oh, banyak kali nih. Jadi ini harus menggunakan kata to di sini, teman-teman ya. Next adalah yang keenam, itu untuk mengungkapkan suatu alasan atau yes. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah reason. Reason itu adalah alasan. Jadi teman-teman ketika untuk mengungkapkan suatu alasan, ini nanti bakal ada dua opsi. Yang pertama adalah menggunakan kata to. Tapi ingat, untuk kata to ini wajib diikuti oleh verb one ya. Kalau misalnya teman-teman yang pernah belajar grammar ya, reason diikuti oleh verb one. Ya, contohnya ada I saved money to buy a car. Jadi aku nabung duit dulu ya, buat atau untuk membeli sebuah mobil. Nah, di sini to diikuti oleh verb one. Nah, ini harus wajib banget ya, to diikuti oleh verb one. Contohnya apa lagi? I save money to apa? Oke, Mister, I save money to marry her. Aku nabung duit buat nikahin dia. Asik. Oke, semangat aja ya nabung duit ya. Besok udah 2025 ya. Cepetan. Oke, let's go guys. Let's move to our next topic, yaitu adalah kata for ya. Teman-teman, anyway, for artinya untuk juga nggak sih? Tidak ya, big no. Jadi for itu ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah untuk mengungkapkan schedule. Ada yang tahu artinya schedule? Yes, schedule artinya adalah jadwal. Oke ya, jadwal ya. Jadi kalau teman-teman mau ngungkapin sebuah jadwal, kalian bisa menggunakan kata for ya. Emang contohnya gimana, Sir? Contohnya ada, we've got speaking class for an hour tomorrow. Kita tuh punya kelas speaking loh selama sejam besok. Jadi besok itu aku ada jadwal kelas speaking selama 1 jam ya. Ini adalah jadwal ya, schedule. Alright? Next. Yang kedua yaitu adalah period of time. Jadi kalau misalnya teman-teman belum paham apa yang dinamakan dengan period of time, itu adalah durasi atau masa teman-teman ngelakuin sebuah aktivitas. Ya, contohnya kalau nggak percaya adalah I have been studying apa Sir? Studying English lah ya, kita anggap studying English. I have been studying English for 2 hours. Ya. Aku sedang belajar bahasa Inggris selama 2 jam. Jadi saat ini nih kita sudah melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris itu sudah dari 2 jam yang lalu. Dan sampai sekarang masih belajar bahasa Inggris. Ya, kita bisa menggunakan kata for di sini. For 2 hours. Alright? Gitu, LCers. Lanjut ya, itu adalah number 3, yaitu beneficial. Ada yang tahu artinya beneficial nggak? Benefit artinya adalah yes, yaitu adalah keuntungan atau manfaat ya. Kalau kita bilang dalam bahasa Indonesia adalah manfaat. So, manfaat di sini teman-teman, contohnya we use sunscreen for protection. Tahu sunscreen? Teman-teman pakai sunscreen sekarang? Oh, enggak Sir, udah jam 7 malam ya udah nggak perlu ya. Tapi kalau pagi ingat, don't forget to use sunscreen for your daily activity ya. Nah, di sini fungsi dari sunscreen adalah for protection. Nah, for di sini adalah manfaat dari sunscreen, yaitu adalah untuk melindungi ya. Melindungi apa Sir? Melindungi dari cahaya-cahaya bahaya ya, UVA, UVB ya. So, this is ya. So, it can describes about the beneficial. Next, yaitu adalah
selanjutnya, for digunakan untuk doing something for someone. Jadi kalau nggak tahu artinya, doing something for someone artinya itu kalian ngelakuin sesuatu untuk seseorang. Nah, ini teman-teman yang biasanya suka berkorban nih. Nah, kalian bisa menggunakan for untuk ini. I work very hard for my wife. Artinya apa? Coba komen. Aku bekerja sangat giat untuk siapa dong kalau bukan untuk istriku. Cila, emang udah punya istri semuanya? Oke, yang belum bayangin dulu lah ya. Oke, jadi di sini teman-teman, kalian bekerja keras itu untuk siapa sih? Nah, so you are doing something for someone. Someone is your wife. Alright, next ya. Lanjutnya adalah function. Alright, function di sini ada a knife is used for cutting. Function artinya apa coba LCers? Betul banget. Artinya adalah fungsi nih. Function artinya adalah fungsi. Ya, jadi fungsi biasanya lebih ke fungsi dari suatu benda. Ya, kalau manusia iya, masa ada fungsinya? Kan nggak ada ya. Jadi benda kira-kira fungsi benda ini tuh apa? For apa gitu ya. Oke, so a knife is used for cutting. Jadi pisau digunakan untuk memotong ya, untuk memotong nih guys. Alright. Next, yaitu yang terakhir. Nah, ini yang aku jelasin seperti yang di awal tadi, yaitu adalah untuk reason atau menyatakan sebuah alasan. Nah, kalau misalnya alasan, kita nggak cuman bisa menggunakan to, tapi kita juga bisa menggunakan for. Tapi ingat, kalau misalnya kita menggunakan for, ini harus digunakan untuk ya menunjukkan fungsi yang berkaitan dengan kata benda. Contohnya, I saved money for vacation. Nah, di sini tujuan Anda, tujuan kalian nyimpen duit itu untuk apa sih kalau bukan untuk liburan? Nah, vacation di sini merupakan kelas katanya adalah noun. Oke. Sedangkan kalau to harus diikuti oleh, betul, harus diikuti oleh verb. Sedangkan for harus diikuti oleh noun. Mudah banget kan LCers? Tapi ada kalimat di bawah ini. She prefers drinking coffee, bla bla bla, drinking milk. Kira-kira jawabannya menggunakan for atau menggunakan to? Coba giliran kalian buat komen ya. Oke, aku tungguin. See you with me, Mr. Ferry, on the next video. Bye, LCers. Kampung Inggris Elsie.